Ya, pemirsa, Indonesia sudah kembali menerima kedatangan turis asing, khususnya turis dari Tiongkok setelah status PPKM resmi dicabut akhir tahun lalu. Setiap turis asing yang masuk ke Indonesia juga bebas dari tes COVID-19 dan tidak mendapat perlakuan khusus saat tiba di bandara. Apakah pembukaan pintu bagi turis asing ke Indonesia ini perlu dikhawatirkan di tengah pandemi yang belum berakhir? Apa yang harus dilakukan agar kunjungan wisatawan bisa tetap terjadi, namun kasus COVID-19 tetap terkendali rendah atau bahkan tidak ada sama sekali? Telah bergabung melalui sambungan video conference Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata atau ASITA, Nunung Rusmiati, dan epidemiolog Diki Budiman. Bu Rus dan Pak Diki, selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Diki ada di Australia ya. Saya ingin ke Bu Rus dulu. Ibu Rus, sejak dibukanya pintu wisatawan dari Tiongkok, sudah berapa orang ya Bu yang masuk ke Indonesia hingga kita bicara saat ini, Bu Rus? Ya, alhamdulillah pertama-tama terima kasih Mas Leonard. Jadi itu masuknya Cina itu merupakan angin segar. Apalagi saya Ketua Umum ASITA, yaitu Association of the Indonesia Tour and Travel, yang membawahi 7.000 travel agent di Indonesia. Jadi itu adalah negara China adalah wisatawan mancanegara nomor 2 untuk dari Malaysia dari September 2019, yang pertama Malaysia, kemudian China, Singapura, Australia. Ini termasuk yang ada Pak Diki di sini. Yang sekarang ini ada sudah sekitar 215% ya Pak untuk kedatangan wisatawan Cina ke Indonesia. 215 apa Bu? Burus? Sekitar 215.000 orang Pak untuk kedatangan wisatawan mancanegara. Oh, oke. Tapi kalau yang dari Tiongkok berapa Bu? Dari Tiongkok sendiri kebetulan ini tadi untuk datanya sebentar untuk karena sampai sekarang dia lagi sekretaris hitung karena ya biasanya itu kalau kedatangan setelah 1 bulan. 200 ribuan itu turis mancanegara dari sekian negara ya yang masuk sejak dibukanya. Itu dari semua itu kemudian sudah kembali lagi ke negaranya atau sebagian masih ada di Indonesia, Bu? Ya, alhamdulillah sebagian masih ada di negara Indonesia. Dan tentunya wisatawan mancanegara lagi-lagi itu adalah suatu momen yang sangat penting. Baik, Bu Rus. Kalau melihat kedatangan turis mancanegara ini kan di pembicaraan sebelumnya, kita mendapatkan janji dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bahwa walaupun kondisi sudah relatif lebih aman, tapi protokol kesehatan akan terus diberlakukan. Salah satunya pengenaan masker. Nah, kalau kita lihat gambar yang sedang ditayangkan sekarang ini, banyak sekali yang tidak pakai masker itu datang dari Tiongkok. Itu bagaimana Ibu Rus? Apa karena euforia saja gembira sekali sehingga lupa dengan maskernya? Atau memang sudah aman sekarang kondisinya kalau pelaku wisata melihatnya? Bagaimana Bu Rus? Begini, tadi ya yang pertama sudah bersyukur dan ini dengan untuk masker. Tentunya untuk China sendiri itu sudah sangat ketat. Kita bisa tahu 2020, 2021, bahkan 2022 itu masih sangat ketat. Yang pertama, itu untuk kita bandingkan dengan misalnya negara di Timur Tengah untuk Turki dan Uzbekistan itu 2019 aja buka, itu yang pertama. Berarti dia sudah cukup betul-betul sangat ketat. Yang kedua, tentunya terima kasih kepada Presiden kita udah meluangkan PPKM. Mudah-mudahan itu menjadi angin segar juga khususnya pariwisata. Nah, untuk masker itu euforia. Saya bisa lihat dan semua orang bingung. Untuk Indonesia sampai kemarin ada tamu saya dari Inggris, dari Australia, dari Singapura, itu dia bilang Indonesia itu kenapa masih pakai masker termasuk saya, sedangkan negara lain tidak. Jadi itu kita harus bersyukur kepada masyarakat Indonesia kita ini khususnya di Jakarta masih itu mau pakai masker ya. Masih mau pakai masker. Baik, Pak Diki, saya jadi agak bingung ini di kondisi seperti sekarang. Sebetulnya Indonesia itu sudah atau dunia ya benar-benar sudah aman dari COVID
Atau memang masih ada subvarian-subvarian? Kalau baca pemberitaan itu kan masih ada subvarian Delta, subvarian Omikron, masih membuat sakit, masih membuat meninggal. Kondisi sekarang itu seperti apa sih Pak Diki sebetulnya? Ya, kebetulan saya juga kan peneliti global security yang banyak diminta, bukan hanya dalam konteks Indonesia, tentu di global ya, dan khususnya saat ini China. Jadi saat ini dunia sebetulnya pertama ada perubahan, ada perbaikan dengan modal imunitas. WHO menyampaikan akhir tahun 2022 sudah ada 90% penduduk dunia memiliki imunitas. Oh, oke. Tapi untuk diketahui imunitas ini kan tidak bertahan lama, tidak sustain. Umumnya kalaupun paling lama 1 tahun. Sehingga di situ nanti perlu yang hari ini dicanangkan oleh Pak Presiden booster, itu penting booster. Kedua, bahwa akibat modal imunitas dengan vaksinasi itu dan kombinasi infeksi itu tentu itu menurunkan tren keparahan kematian. Itu trennya menurun sekali. Tapi artinya ancaman atau masalah utama yang dihadapi dunia dan termasuk Indonesia sebetulnya bukan lagi keparahan dan kematian, tapi long COVID. Nah, long COVID inilah yang mulai oleh negara-negara maju mulai mitigasi serius dengan cara apa? Karena long COVID ini berpotensi menurunkan kualitas kesehatan. Long COVID ini secara sederhana seperti apa sih contohnya Pak Diki? Apakah misalnya yang akhirnya kemudian menderita flu berkepanjangan atau apa maksudnya long COVID ini Pak Diki? Nah, long COVID ini kalau bicara misalnya polio, infeksi polio yang sifatnya long polio adalah kelumpuhan. Kalau HIV disebut long HIV itu adalah AIDS. Gitu. Nah, kalau COVID, long COVID-nya ada orang itu menjadi bisa stroke, menderita diabetes, penyakit banyak sekali. Nah, saat ini masih terus berkembang ya risetnya, tapi semua organ bisa terdampak. Kalau bicara Pak Diki, kalau bicara Indonesia kan pemerintah berkali-kali mengatakan tingkat serologi ya, kalau tidak salah itu istilahnya, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi sekarang, di atas 90%. Itu benar apa tidak? Betul, tapi harus difahaminya tadi, dunia pun kan 90%, tapi kan sekarang China itu udah lebih dari 90% modal imunitasnya, serologi, tapi meledak, luar biasa, kematiannya bahkan diprediksi bisa lebih tembus 1 juta. Masih terjadi sekarang ini ya di Tiongkok? Masih terjadi ya. Ini artinya imunitas itu tidak bisa jadi andalan satu-satunya. Termasuk dalam konteks wisata ini ya kita syukuri, saya sepakat ya. Karena saya salah satu yang memberi masukan dalam artian parekraf ya, karena saya penasehat Bang Sandi. Nah, tapi independen ya, tidak terikat. Nah, tapi yang harus kita waspadai sekali lagi adalah tadi long COVID itu, sehingga mitigasi menjadi penting ya, karena jangan sampai kita ini nggak ada kesakitan, nggak ada kematian, tapi tiba-tiba 5 tahun kemudian banyak orang Indonesia sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Nah, itu yang long COVID itu. Pak Diki, ada yang mengatakan bahwa beberapa negara ya, kecuali Indonesia, yang memberlakukan syarat sudah vaksin, sudah booster, atau bahkan beberapa negara Amerika Serikat kalau tidak salah yang memberlakukan syarat hasil tes ya, seperti yang terjadi sekian tahun yang lalu, itu berlebihan katanya karena tidak bisa menyaring sebetulnya penderita COVID. Itu benar atau yang dilakukan pemerintah Indonesia ini sebenarnya beresiko? Ya, karena itu didasari dengan adanya potensi kepentingan politis, xenofobia. Nah, itu yang nggak tepat gitu. Karena negara-negara ini ya kita tahu lagi perang urat saraf atau perang politis. Ada dampak dari situ juga ya? Betul. Nah, yang benar adalah berdasarkan International Health Regulation, tidak boleh pandang bulu siapapun, ya kita screening, pastikan screening itu bukan harus dites ya, tapi pastikan bahwa nggak ada gejala, nggak ada flu lah. Kemudian, sudah booster, ya sudah, gitu, nggak masalah. Itu selama di perjalanan terus pakai masker, itu sebetulnya saat ini. Tapi nggak boleh ditujukan tertentu. Jadi di bandara yang thermoscanner itu masih sebaiknya harus dipakai? Harus. Mau ada pandemi ini maupun nanti selesai, itu scanner itu harus. Karena kan penyakit ini bukan hanya COVID. Baik. Ibu Ros, ada yang mengatakan kalau
diterapkan lagi aturan-aturan seperti yang tadi kita bicarakan, itu akan membuat turis asing termasuk dari Tiongkok jadi enggan datang ke Indonesia katanya, karena repot, mendingan kita ke negara yang lain. Itu benar apa tidak itu, Bu Rus? Ya, betul. Lagi-lagi pasti itu ada dampaknya. Yang pertama, karena banyak sekali Pak Diki, punten ya, Pak Leonardo, setiap datang dia pasti mengeluh. Yang pertama, kenapa di Indonesia sangat complicated. Mulai dari kedatangan, dari mulai queuing, ya kan, dia ngantri. Kedua, setelah udah masukin ininya juga lama. Terakhir ditambah lagi untuk yang pakai masker lah, pakai inilah, pakai itu, yang tadi ya. Nah, itu betul-betul sebetulnya sangat mempengaruhi. Bu Rus, itu terjadi di tahun berapa ya, Bu? Biar kita punya gambaran, karena kan 2019 sampai sekarang kan situasi berbeda-beda itu. Itu yang disampaikan itu tahun berapa itu, kira-kira? Betul, terutama di 2022. Tentunya di 2021 kita lebih banyak, lebih gampang mengenalkan, karena hampir semua orang, apalagi kalau waktu masa COVID, jadi kita gampang. Di 2022 itu sangat sulit, jadi itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Walaupun lagi-lagi kita kan travel agent nih, di bawah saya tuh 7.000. Bagaimana untuk, walaupun kita sendiri, aduh pusing, tapi bagaimana caranya kita udah memberikan edukasi kepada mereka. Ya tentunya ini kan kebaikan dari semua. Nanti kalau di suatu, misalnya nih di airport, nanti waktu yang lagi terbuka, jadi kita sambil bercanda, walaupun tadi walaupun sebenarnya ini sangat mempengaruhi. Dan dia dari ininya dia memang ada kadang-kadang dari temannya. Kalau yang udah datang, misalnya dia bilang ke temannya, pasti ada yang pertamanya, kan kita tidak bisa mengeksplain. Di Indonesia kemarin susah, iya jawabannya. Kan kalau tergantung mereka jawab, kan ini mereka datang itu dari family, dari semua, terus susah. Walaupun kita sudah terangkan, nah mungkin kalau yang datangnya kebetulan dengan travel agent, kalau yang sendiri dia udah langsung, udah dia memang sulit. Itu yang perlu kita juga betul-betul kita bekerja sama. Ibu Rus, sejak dibuka pintu untuk turis asing, termasuk dari Tiongkok, para pelaku wisata mendapatkan temuan bahwa ada yang memang terinfeksi COVID masuk ke Indonesia atau tidak, Bu? Ya, alhamdulillah, karena kita kan ada grup ya, khususnya yang anggota Asita yang melalui Asita, dan walaupun yang tidak. Sampai saat ini alhamdulillah tidak. Pastinya kalaupun ada, terus langsunglah media sudah ada, kita bisa lihat belum ada. Dan mudah-mudahan ini tidak ada. Karena satu saja sudah ada, pasti ini sekarang ini kan lagi apa-apa, jadi pasti itu akan mempengaruhi. Alhamdulillah, Mas Leonard, belum ada. Pertanyaannya adalah apakah memang testing, tracing, tracking ya, itu masih dilakukan juga saat ini di Indonesia? Karena kalau datang ke pusat perbelanjaan saja sudah tidak ada lagi itu yang mewajibkan kita scan Peduli Lindungi. Apakah data yang ada ini benar-benar valid atau berbahaya juga untuk kita? Kita akan lanjutkan diskusi ini, Pak Diki dan Bu Rus, tahan dulu, kita jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami, Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami, kita masih membicarakan bagaimana kita bisa mendorong pariwisata walaupun tetap mewaspadai agar COVID-19 tidak lagi melonjak. Kita masih bersama dengan Ketua Umum Asita Nunung Rusmiati dan epidemiolog Diki Budiman. Saya ingin ke Pak Diki, dulu itu belum terlalu lama ya, 2020 sampai 2022, setiap hari itu saya memantau satu buah aplikasi untuk mengetahui berapa jumlah kasus, berapa sembuh, berapa di rumah sakit, berapa meninggal, dan itu sudah lama tidak bisa dipakai. Dan kalau kita lihat sekarang, angka-angka ini menjadi sesuatu yang tidak populer karena orang bilang sudah lelah, kita mau bangkit ekonomi. Nah, kalau melihat fakta ini, apakah memang benar bacaan kita bahwa tingkat kekebalan orang Indonesia itu memang sudah sangat tinggi, atau sebetulnya ini masih harus dicek ulang, Pak Diki? Ya, bicara kekebalan sekali lagi agak tricky ya, karena kekebalan tuh nggak bisa disamaratakan semua orang. Kemudian ada variasi, kemudian juga dia tidak berdurasi lama. Rata-rata kalau kombinasi riset terakhir, ya seminggu terakhir baru keluar,
di Lancet dan Nature bahwa kalau kombinasi vaksinasi dan pernah terinfeksi itu 1 tahun, itu yang paling lama. Itu yang paling lama. Nah, artinya perlu booster. Nah, kemudian di sisi lain, keberadaan subvarian yang begitu efektif dalam menginfeksi, begitu efektif menerobos antibodi, itu sebetulnya menimbulkan keniscayaan bahwa kasus infeksi dan reinfeksi itu akan tinggi. Tapi karena ini mereka sudah punya imunitas, ya gejalanya ringan atau mayoritas bahkan tidak bergejala gitu. Nah, tapi juga yang harus dipahami, kalau infeksi itu apalagi lebih dari 2 kali, itu yang memperbesar long COVID tadi. Nah, kesemua ini yang harus menyadarkan kita bahwa artinya dengan keterbatasan juga surveillance yang udah makin menurun di semua negara. Bahkan laporan-laporan sudah banyak yang dihilangkan. Termasuk ya di China sekalipun yang lagi meledak, angka kematian, angka kasus nggak disampaikan. Gitu. Nah, ini yang harus menyadarkan bahwa sekarang memang pergeserannya ke individu. Ya, kita yang akhirnya harus memang berperan aktif melindungi kita dan juga keluarga terdekat kita. Itu memang arah dunia sekarang. Kalau secara sederhana ya Pak Diki, Tiongkok sekarang sedang banyak kasus dan logikanya turis datang dari Tiongkok. Ini mengenyampingkan xenofobia ya. Ini benar-benar murni hanya bicara COVID. Apakah lebih aman kalau misalnya meminta mereka menunjukkan hasil tes negatif, atau sebetulnya tidak jauh beda dengan sekarang tidak ada hasil tes itu? Ya, yang saya usulkan ASEAN kemarin saya diminta masukan oleh Malaysia ya terkait China ini. Ya sebetulnya yang murah, efektif itu yang dari, jadi ada sewage, kotoran dari pesawat, setiap pesawat terbang itu ya diperiksa. Gitu. Kalau positif itu kan lebih efektif. Gitu. Kalau misalnya hasilnya ada yang ini pesawat ini sekian persen positif misalnya terdeteksi. Nah, ya sudah disarankan orang yang datang dengan pesawat itu ya 3 hari jangan kemana-mana dulu lah di hotel gitu. Itu aja. Tapi itu tidak menjadi lebih sulit ya Pak, malah menyulitkan turis begitu. Kalau saya rasa mungkin Ibu Rus sih senang ya, karena kan jadi lama menginapnya di Jakarta atau di Indonesia lebih lama ya. Tapi kan ini mungkin tidak terlalu friendly untuk turis-turis yang lain. Bagaimana itu Pak Diki? Ya memang mau tidak mau saat ini yang ya pendekatannya tidak bisa se-strict atau seketat dulu ya, karena juga sekali lagi karena modal imunitas tadi, dan yang terpenting sebetulnya ini bicara literasi, Bang Leo ya, literasi kesehatan yang memang selalu harus diingatkan karena ini akan merugikan yang bersangkutan dalam jangka lama. Dan yang paling penting sebetulnya menghadapi ini, saya sampaikan juga ke Bang Sandi ya, ya modal imunitas di masyarakat destinasi wisata itu. Jadi itu yang dibangun, bahkan ketika kita mengadain G20, saya sampaikan kejar itu cakupan vaksinasi. Karena itu yang akan meredam ya, menjadi bumper ya. Bu Rus, kalau melihat Thailand, negara tetangga kita yang mungkin juga menjadi pesaing kita ya dalam menarik pariwisata, wisatawan itu mengatakan faktanya adalah 1/3 dari turis asing yang datang ke Thailand sebelum pandemi itu dari Tiongkok. Kalau di Indonesia sebetulnya berapa sih persentase turis Tiongkok ini dibandingkan total turis yang biasanya datang atau diharapkan datang tahun ini, Bu Rus? Siap. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, sebelum COVID saja kita sudah sangat kalah dengan Thailand. Kita sudah mencapai 30 juta, bahkan 36 juta untuk wisatawan mancanegara yang datang ke Thailand. Yang kedua, saya perlu tekankan, jangankan gak usah kita compare ke Thailand, compare dulu ke Malaysia. Kalau itu Malaysia itu sudah mencapai 29 juta sebelum COVID, ya, 28 sampai 29, dan penduduk Malaysia itu hanya 28 juta. Kita penduduknya 270 juta, 10%-nya waktu Pak zaman Arif Yahya mau 20 juta itu tidak tercapai. Jadi akhirnya kita mau jam berapa? Akhirnya cuma 17 juta targetnya, dan itu cuma 16,8. Itulah tugas kita, apalagi saya ketua umum yang membawa 7.000, bayangin sebelum COVID. Nah, jadi sekarang target yang diinikan oleh
pemerintah itu adalah 253.000 orang untuk China dari Tiongkok. Dan mudah-mudahan ini akan tercapai. Dan alhamdulillah untuk informasi wisatawan mancanegara pada target 2022 3,6 juta itu realisasinya 3,972 juta. Jadi sampai Oktober. Jadi targetnya itu udah, dan target untuk wisatawan mancanegara keseluruhan itu 3,6 juta. Jadi kita yakin akan melebihi kemarin target itu. Dan kemudian kita juga sekarang ini tentunya wisatawan Nusantara kita di Indonesia aja. Kita harus berpikir seperti itu karena kita tahu Indonesia ini sangat kata orang Saudi itu jannah, surga dunia. Setiap yang datang ke Indonesia itu dia sangat surprise. Jadi saya merasa bersyukur, dan itu targetnya kemarin itu 660 juta dan sudah sampai Oktober 800 juta. Dan target 2023 untuk wisatawan Nusantara itu 1,2 hingga 1,8. Saya tugasnya sebagai Ketua Umum dan teman-teman seluruh anggota Asita yang 7.000, marilah kita target ini wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara tercapai. Terima kasih. Ibu Rus, kan di dalam masa COVID kita jadi belajar ada pepatah Latin tuh, salus populi prima lex esto, katanya keselamatan masyarakat adalah hukum paling tinggi. Kalau diperhadap-hadapkan mana keuntungan ekonomi versus keselamatan, harus pilih keselamatan. Untuk teman-teman Asita, masih seperti itu? Atau sekarang karena ini kita butuh cuan begitu, itu keselamatan ya kita kompromi lah begitu. Bagaimana Bu Rus? Baik, yang tadi seperti yang saya bilang ya, 2020-2021 khususnya kita betul-betul sangat ketat. Walaupun 90% kita tidak activity, apa boleh buat, dalam arti mengutamakan untuk kesehatan dan keselamatan. Dan tadi kita bincang-bincang para monoid. Jadi kalau sekarang ini kita saatnya untuk bagaimana di 2023 ini, untuk bagaimana bisa untuk kerugian 2022 itu akan tercapai. Jadi harus tahun ini gas terus, remnya lupa ya, Bu Rus? Nah, terima kasih questionnya. Itu tidak. Jadi gasnya kita ini kan, tapi keamanan tentunya. Maaf, kita sudah siap. Ya Pak, kita sering berkomunikasi juga nih dengan Pak. Jadi kita ada protokol kesehatan. Dan di sini bagusnya kalau dengan kita memang yang berizin dan anggota Asita itu diedukasi. Untuk lagi tambahan, tidak hanya untuk bagaimana masuk, tapi bagaimana kesehatan. Karena kita juga tidak mau ada pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nanti kalau ada yang COVID jadi semua kena. Terima kasih. Itu tetap dipegang ya. Baik, Pak Diki, singkat saja Pak, untuk kondisi sekarang ini apa yang kira-kira kita bisa pastikan bahwa remnya tidak dilupakan sama sekali karena kita sedang ngegas ini. Bagaimana Pak Diki? Ya, sebetulnya seperti yang sudah digagas sejak awal, Parekraf itu ada sertifikasi ya, yang antara lain mensyaratkan masalah sanitasi, hygiene, bahkan bicara vaksinasi di situ ya. Saya jadi lupa itu istilahnya. CHSE ya, kalau tidak salah ya. Ya itu. Padahal saya yang bilang ke Pak Sandi gitu. Nah, itu yang sekarang harus dijaga, konsistensi. Kan PR pelajaran penting dari pandemi sebetulnya dua, Bang Leo, Bu Rus ya. Konsistensi dan komitmen gitu. Jadi dua itu aja yang kita sebetulnya kita memang saat ini punya peluang melakukan pemulihan, tapi harus dijaga tuh dua hal itu, komitmen dan konsistensi. Baik, kita harapkan kita bisa mendorong ekonomi tapi tentunya tetap mengutamakan keselamatan. Terima kasih epidemiolog Diki Budiman dan Ketua Umum Asita Nunung Rusmiati. Bu Rus, terima kasih Pak Diki, terima kasih, selamat siang. Terima kasih.